3 langkah cerdas menyikapi harta. Jangan lupa subscribe ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Islam menganjurkan umatnya rajin bekerja dan jangan sampai meminta-minta. Sebaliknya, harta itu menjadi kendaraan penting untuk mendapat ridhonya. Itulah orang yang benar-benar kaya dunia akhirat. Gelombang orang yang tidak percaya bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah. Gelombang Hasan Al-Basri. Setiap manusia tentu membutuhkan harta, tapi Islam menghendaki umatnya tidak mesti berlebih-lebihan. Oleh karena itu, sebagai muslim sudah seharusnya memahami bagaimana cara menyikapi harta. Pertama, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengambil selain haknya. Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menarik soal ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku tidak khawatir terhadap kalian kecuali mengenai perhiasan dunia, harta yang diberikan oleh Allah kepada kalian." Seorang lelaki pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan harta itu mendatangkan kejelekan?" Rasulullah bersabda, "Kebaikan itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau, indah, nan manis, menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan, hingga perutnya bengkak dan akhirnya mati atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh. Ia segera menghadap ke arah matahari, lalu memamahnya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencing. Untuk selanjutnya kembali makan, demikianlah seterusnya. Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan benar pula, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. H.R. Bukhari nomor 6427 dan Muslim nomor 1052. Kedua, menyedekahkan sebagian. Seperti jamak dipahami sebagai muslim kita mesti hidup berdampingan, saling menolong, saling membantu dan tentu saja saling memberi. Terlebih secara gamblang perintah bersedekah atau berinfak amat jelas tertera di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau di atas mimbar, sedang menuturkan masalah sedekah dan menghindari perbuatan meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. H.R. Bukhari.
Ketiga, jauhi sifat rakus. Tidak sedikit manusia yang awalnya cerdas, berbakti di tengah-tengah masyarakat dan santun berubah menjadi beringas dan asosial kala mendapat jabatan atau kekayaan, malah perilakunya semakin buruk dan terus semakin keji hingga ajal tiba merampas semua kesenangannya. Rasulullah bersabda, manusia cepat menua dan beruban karena dua hal. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur alias takut mati. HR Bukhari. Namun demikian jangan disalahartikan bahwa Islam seolah-olah anti terhadap harta. Justru Islam menganjurkan umatnya rajin bekerja dan jangan sampai meminta-minta. Tidaklah sikap meminta-minta terdapat pada diri seseorang di antara kalian, kecuali dia bertemu dengan Allah, sementara di wajahnya tidak ada secuil daging pun. HR Bukhari dan Muslim. Artinya, bekerjalah dengan penuh kesungguhan, hemat dan berbagilah dengan sesama. Allah dan Rasul-Nya menghendaki jangan sampai harta itu merajai diri kita. Andai pun harta kita miliki bahkan dalam jumlah yang lebih dari cukup sampai pada jumlah yang sangat banyak, jangan sampai iman justru terpenjara olehnya. Kita mesti belajar bagaimana menyikapi harta kepada Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf bahkan Sayyidah Aisyah yang tidak sedikit pun berubah imannya karena memegang harta. Sebaliknya, harta itu menjadi kendaraan penting untuk mendapat ridhonya. Itulah orang yang benar-benar kaya dunia akhirat. Sofyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya orang berharta bila dia zuhud di dunia, dan orang itu adalah fakir bila dia gemar pada dunia. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.